Halo guys, selamat datang pada materi data analitik dengan Python series dari Sekolah Bit. Hari ini kita akan membahas mengenai materi data structure. Pertama-tama, kalian harus tahu apa itu data structure. Secara sederhana, data structure itu merupakan kontainer di mana kita dapat meletakkan berbagai macam variabel di dalamnya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki banyak variabel berupa nama buah-buahan, ketimbang kita membuat banyak variabel dengan nama buah-buahan, kita dapat membuat sebuah kontainer untuk menampung nama buah-buahan tersebut. Oke, langsung saja kita coba praktek ya. Di sini saya sudah membuka PyCharm. Teman-teman bisa langsung membuat sebuah Python file yang bernama data structure. Seperti ini. Oke, sebagai pengenalan, umumnya dalam bahasa pemrograman Python, data structure itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, ada juga yang namanya dictionary. Ketiga kontainer ini memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda. Kita mulai dari list. List itu merupakan kontainer yang memiliki bentuk kurung siku seperti ini. Kita dapat memasukkan banyak variabel ke dalam kurung siku ini. Misalkan, saya memiliki variabel 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke kontainer ini. Kontainer ini disebut dengan list. Nah, list ini memiliki beberapa sifat ya teman-teman ya. Yang pertama sifat dari list itu adalah mutable. Mutable itu apa? Itu berarti konten di dalam sebuah list itu dapat diubah-ubah. Misalkan, di sini saya sudah memiliki 5 konten, 1, 2, 3, 4, 5. Apabila kita ingin menggantinya menjadi 10, 2, 3, 4, 5, itu dimungkinkan di dalam list. Kenapa? Karena list itu bersifat mutable, atau konten di dalamnya itu dapat diubah-ubah. Yang kedua, indeks dalam sebuah list selalu dimulai dari angka 0. Indeks selalu dimulai dari angka 0. Ini artinya apa? Teman-teman lihat, di sini ada angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka 4, dan angka kelima kan. Apabila saya ingin memanggil angka ketiga, angka dengan nilai 3 ini, saya akan memanggilnya dengan cara seperti ini. List angka kedua. Kenapa 2? Ingat, indeks selalu dimulai dari angka 0. Jadi kita menghitungnya seperti ini. Ini indeks ke 0, lalu indeks ke 1, dan ini indeks ke 2. Seperti itu. Jadi apabila kita ingin memanggil nilai angka 3 ini, maka kita akan memanggilnya dengan cara memasukkan indeks ke 2. Seperti itu. Yang ketiga, list itu dapat menampung list lainnya. Benar, dalam list itu kita dapat menampung list lainnya seperti ini. Jadi dalam sebuah list kita memiliki list lainnya seperti ini. 1, 2, 3 misalkan 10, 20, 30 seperti ini. Jadi dalam list ini ada 2 list lainnya kan seperti itu. Itu merupakan sifat dari list. Oke, kita lanjut ke tuple. Tuple ini bentuknya mirip seperti list, hanya saja tuple ini memiliki kurung bulat seperti ini. Sebagai contoh, saya juga akan membuat data yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, menggunakan kurung bulat. Oke, untuk sifat dari tuple itu kurang lebih sama seperti list. Perbedaannya hanya satu, tuple itu immutable. Immutable itu artinya apa? Artinya di dalam sebuah tuple itu tidak boleh digantikan lagi. Misalkan saya sudah memiliki tuple dengan nilai seperti ini. Apabila saya ingin mengganti nilainya seperti list di atas 2, 3, 4, 5, maka akan terjadi error. Kenapa error? Karena tuple itu tidak boleh diganti kontennya setelah dibuat dan diisikan sebuah elemen. Elemen tersebut sudah tidak bisa diganti lagi seperti itu. Untuk sifat lainnya, indeks juga sama, selalu dimulai dari angka 0. Dan tuple itu dapat menampung tuple lainnya seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya dictionary. Dictionary itu bentuknya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Dan untuk kontennya itu agak berbeda dengan list dan tuple. Dictionary itu bersifat key dan tuple seperti ini. Dictionary itu memanggil nilainya dengan cara menggunakan key dan value. Oke, contohnya seperti ini. Memiliki dictionary yang key-nya merupakan nama. Di dalam nama ini saya memiliki nama lainnya, Agus, seperti ini misalkan. Maka nama ini disebut dengan key, sedangkan Agus itu disebut dengan value di dalamnya. Untuk sifatnya, dictionary itu sama seperti list. Yang pertama dia sifatnya mutable, lalu indeksnya selalu dimulai dari angka 0 juga, dan dictionary itu dapat menampung dictionary lainnya. Oke, sebagai contoh, kita akan langsung praktek. Pertama, kita akan praktek membuat list.
Misalkan saya memiliki variabel yang bernama nilai siswa misalkan. Dalam nilai siswa ini terdapat berbagai macam nilai. Ada angka 90, ada 100, ada 80, mungkin 75. Seperti ini. Apabila kita melakukan print nilai, seperti ini nilai siswa kita print, dan kita run, maka hasilnya seperti yang kita buat, 90, 100, 80, 75. Nah, sekarang bagaimana kita dapat memanipulasi konten di dalam sebuah list? Itu ada dua cara. Biasanya kita dapat menggunakan fungsi pop dan append. Append. Nah, pop itu fungsinya untuk menghapus dan append fungsinya untuk menambah nilai. Sebagai contoh, saya ingin menambah sebuah nilai siswa, saya ingin menambah nilai yang saya ambil nilai 50 misalkan. Saya tinggal bilang nih, nilai siswa.append 50. Ini berarti nilai 50 ini akan ditambahkan ke bagian paling belakang dari sebuah list. Untuk info lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung run, maka hasilnya akan seperti ini kan. Ini list awal kita, dan ini nilai tambahannya sudah kita masukkan. Ingat, nilai append selalu masuk ke bagian terbelakang dari list yang kita buat. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus sebuah nilai. Misalkan saya ingin menghapus nilai 100. Untuk menghapusnya, kita dapat menggunakan fungsi pop dan melihat indeks di dalam list ini. Ingat ya, indeks dari list selalu dimulai dari angka 0. Berarti angka 100 itu merupakan indeks pertama atau indeks ke-1. Oke, kita coba hapus nilai siswa .pop indeks ke-1. Bila kita melakukan running, maka 90, 80, 75, 50, angka 100-nya akan hilang. Oke, selain dari pop dan append, itu ada beberapa fungsi lainnya yang disebut dengan extend dan remove. Keduanya sama-sama seperti pop dan append, hanya saja extend itu digunakan untuk menambah list ke dalam list lainnya. Sedangkan remove itu akan menghapus sebuah nilai berdasarkan nilai tersebut. Oke, di sini saya mau komen dulu. Ini saya Ctrl / di sini, ini berarti saya matikan. Dan nilai siswanya saya mau ambil lagi. Kita coba buat ulang di sini. Nilai siswa seperti ini. Nah, misalkan saya memiliki kontainer lain yang disebut nilai siswa 2, dan nilainya itu ada 10, ada 20, ada 37, dan angka 45. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan list ini? Itu dapat menggunakan fungsi extend. Oke, sekarang bagaimana caranya kita memasukkan nilai siswa 2 yang berupa list ke dalam nilai siswa pertama ini, yang juga merupakan list? Caranya mudah, kita hanya tinggal bilang seperti ini, nilai siswa, kita extend nilai siswa kedua, seperti ini. Coba kita print nilai siswa, kita print, taran. Nah, 90, 100, 80, 75, dan ini merupakan list dari nilai siswa kedua. Ini merupakan metode untuk menggabungkan dua buah list ya, teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau coba hapus angka 20 menggunakan fungsi remove di sini ya. Kita coba ya. Nilai siswa .remove. Ingat, kalau kita menggunakan pop itu kita melihat dari indeks, sedangkan remove itu melihatnya dari nilai. Jadi nilai 20 yang kita hapus, kita coba run, dan nilai 20-nya terhapus seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara untuk memotong sebuah list. Misalkan kita sudah punya list nilai siswa di sini, ini kita hapus, kita coba print lagi, kita run ulang ya. Kita lihat data kita, nilai siswa, klik kanan, lalu run. Oke, nilai siswanya seperti ini bentuknya, 90, 100, 80, 75. Misalkan saya ingin memotong hingga 75 saja, itu seperti apa caranya? Caranya seperti ini. Jadi kita bilang nilai siswa sama dengan nilai siswa. Kita ambil dari indeks ke 0 hingga indeks ke berapa nih? 75, 0, 1, 2, 3, sampai indeks ketiga. Kita print nilai siswa. Apakah benar hasilnya seperti itu? Nah, 90, 100, 80. Nah, di sini kita lihat ya, ini hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita sebelumnya. Kita coba ulang. Nih, dihapus. Kita klik kanan lalu run. Di sini kita ekspektasinya untuk mendapatkan nilai 75 kan.
Untuk mendapatkan nilai 75, kita mengambil dari indeks ke-0 hingga indeks ketiga. Indeks ketiga itu 75, tapi hasilnya hanya hingga 80. Hal ini berarti angka terakhir dari indeks ini tidak dimasukkan. Dengan kata lain, apabila kita ingin memotongnya hingga indeks ketiga, maka indeks ketiga ini tidak akan dimasukkan. Apabila kita ingin memasukkan indeks ketiga, kita bilangnya potongnya sampai indeks keempat, seperti ini. Kalau kita run, maka nilai 75-nya akan masuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu semua untuk list. Sekarang kita lanjut. Kita masuk ke bagian tuple ya teman-teman ya. Tuple. Cara mendeklarasikan tuple itu sama. Misalkan kita punya nama makanan. Kita isi tuple. Itu sebelah ada mie, lalu ada tapi misalkan. Nah, pertama kita coba print makanan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan sama seperti yang kita buat, hanya saja apabila list kita menggunakannya dengan kurung siku, tapi dengan tuple kita menggunakan kurung bulat seperti ini ya. Nah, untuk memanipulasi elemennya itu tidak bisa. Ingat, tuple itu bersifat immutable. Berarti apabila kita sudah memiliki variabel makanan dengan nilai seperti ini, maka nilai di dalam variabel makanan ini sudah tidak bisa dilakukan yang namanya manipulasi lagi, ditambah atau dikurangi, itu tidak bisa. Namun apabila kita ingin melakukan pemotongan terhadap tuple, itu masih bisa ya teman-teman ya. Kita coba makanan dari indeks ke 0 hingga indeks kedua. 0, 1, 2. Indeks kedua berarti sampai mie saja ya teman-teman ya. Kalau kita print, itu masih bisa. Kita melakukan slashing seperti ini masih bisa ya. Untuk manipulasi itu tidak bisa. Ingat sekali lagi, tuple bersifat immutable atau elemennya tidak bisa diganti. Oke, sekarang apabila kita ngotot nih, ingin memanipulasi nilai tuple nih, sebenarnya ada caranya teman-teman ya. Caranya kita tinggal buat aja tuple yang baru, makanan 2 seperti ini. Makanan 2 sama dengan makanan, misalkan seperti itu. Lalu kita ingin menambahkan sebuah variabel yang namanya kacang, misalkan seperti itu, kacang dan strawberry seperti ini ya. Maka kita tinggal melakukan print makanan 2 seperti ini. Ini istilahnya bukan mengubah sebuah nilai ya, tapi kita membuat sebuah variabel baru yang namanya makanan dengan memasukkan variabel pertama dan variabel yang ingin kita tambahkan. Oke, seperti itu tuple. Oke, sekian materi data structure dari Sekolah Bit. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya.